Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Rahmatiara dengan NIM 112211199, kelas MA 22 CA1 SDM, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Bapak Halipi Hazizan, yang mana saya akan membahas mengenai organisasi PT Pos Indonesia dari segi aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawannya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan PT Pos Indonesia. Jadi, PT Pos Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama PT Pos Indonesia sendiri baru secara resmi digunakan pada tahun 1995. Setelah sebelumnya sempat mengalami beberapa kali perubahan nama. Awalnya, nama yang digunakan adalah PTT atau Pos Telegraf and Telepon tahun 1945, lalu berubah status menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi pada tahun 1961 dan menjadi PN Pos dan Giro tahun 1965. Kemudian menjadi Perum Pos dan Giro di tahun 1978. PT Pos Indonesia adalah salah satu BUMN tertua yang ada di Indonesia dan keberadaannya telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Awal berdirinya adalah untuk memudahkan pengiriman surat, terutama pada kegiatan perdagangan. Pasang surut mewarnai perjalanan panjang PT Pos Indonesia, hingga kini menjadi salah satu BUMN terbesar yang dikenal banyak orang. Visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Tujuan perusahaan membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Visinya menjadi postal operator, menyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Misinya bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Persyaratan utama untuk mewujudkan visi dan misi, persyaratan utama yang perlu dilakukan adalah
memberi produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar, memberikan jasa layanan yang prima, menjalankan proses bisnis secara efisien, membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang andal, memperkuat sistem pengendalian internal, governance, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan. Sama seperti BUMN di Indonesia lainnya, nilai-nilai utama budaya perusahaan dirumuskan dalam akronim akhlak. Nilai-nilai utama budaya perusahaan akhlak mengandung pesan dan semangat yang dijadikan sebagai slogan sebagai berikut. Kami bekerja secara amanah dan kompeten dengan membangun hubungan yang harmonis dan sikap loyal, menjalankan bisnis secara adaptif, serta mengembangkan kerjasama kolaboratif. Arti dan makna logo. Simbol burung merpati dalam posisi terbang dengan memandang lurus ke depan dengan 5 garis sayap yang berbentuk garis-garis kecepatan memiliki arti atau makna bahwa PT Pos Indonesia dalam menjalankan usahanya mengutamakan pada kecepatan, ketepatan, dan kepercayaan. Simbol bola dunia melambangkan peran perusahaan sebagai penyelenggara layanan yang mampu menjadi sarana komunikasi dalam lingkup nasional maupun internasional. Tipe tulisan Pos Indonesia dengan huruf Futura Extra Bold memberikan ciri khas sebagai perusahaan kelas dunia. Warna logo menggunakan warna korporat, yaitu warna Pos Orange dan abu-abu. Warna Pos Orange mengandung arti atau makna dinamis dan cepat, dan warna abu-abu yang merupakan warna natural mengandung arti makna modern dan sisi pendekatan bisnis. Kantor pos pertama kali didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negara Belanda. Sejak itu, pelayanan pos telah hadir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jabatan PTT, lalu karena pengembangan statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi, kemudian pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro, dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro. Hingga akhirnya pada Juni 1995 berubah nama menjadi PT Pos Indonesia Persero. Seiring berjalannya waktu, PT Pos Indonesia terus berkembang pesat dan saat ini telah memiliki sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, 100% kecamatan, dan 42% desa, dan 140 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi aspek pelatihan. Pelaksanaan pelatihan pada PT Pos Indonesia dalam rangka mengelola perusahaan agar tumbuh dan berkembang dengan kualitas karyawan yang kompeten dan profesional, maka salah satu caranya adalah melalui diadakannya program pelatihan. Program pelatihan di sini merupakan salah satu proses manajemen sumber daya manusia yang sangat penting
bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Bagi karyawan, pelatihan adalah merupakan suatu sarana untuk menambah keterampilan karyawan, sedangkan bagi perusahaan, pelatihan akan berperan dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Maksud dan tujuan pelatihan pada PT POS Indonesia ditetapkannya keputusan mengenai pelatihan pada karyawan agar memiliki keterampilan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan yang diadakan pelatihan untuk yang pertama itu agar karyawan memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan atau yang menjadi kewenangannya. Yang ketiga, memiliki kemampuan berpikir dan bertindak sesuai dengan tugas yang menjadi kewenangannya. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, memantapkan mental dan sikap seluruh karyawan. Dan yang terakhir, keenam, dari segi pelatihan diharapkan bahwa karyawan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama hal tersebut sesuai dengan kultur dari manajemen perusahaan tersebut. Materi yang diberikan pada PT POS Indonesia ini terdiri dari materi-materi yang diperlukan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya. PT POS Indonesia dalam hal ini melalui Departemen Personalia menyusun rencana pelaksanaan program pelatihan bagi karyawan. Misalnya, pada divisi karyawan sumber daya manusia, PT POS Indonesia memberi materi. Yang pertama itu ada Human Resource Development, yang kedua Human Resource Management, yang ketiga ada Manajemen Keuangan untuk fungsi non-keuangan, yang keempat Calculating Human Resource and Benefit, yang kelima Competisi Based Development, yang keenam Change Management. Sedangkan pada divisi karyawan umum, PT POS Indonesia Persero memberi materi yang pertama itu tentang manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen keuangan, dan yang ketiga tentang Suslia 2 atau 1 Suskapim. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan karyawan pada PT POS Indonesia. Yang pertama itu ada penjenjangan pelatihan pada karyawan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua, reguler, pelatihan rutin yang secara periodik dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terus meningkat. Yang ketiga, orientasi, pelatihan untuk meningkatkan perilaku yang dilakukan pada waktu kerja dan yang dilakukan di lingkungan pekerjaannya. Metode program pelatihan pada PT POS Indonesia itu yang pertama ada ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, ilustrasi, dan praktek. Waktu dan jadwal pelaksanaan pelatihan PT POS Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini dilaksanakan secara reguler berdasarkan kalender pelatihan yang telah disusun atau secara on request berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari peserta, baik itu tempat, biaya, maupun lainnya. Pelatihan bisa dilaksanakan pada saat kerja, on the job training, atau pada saat di luar jam kerja atau off the job training. Tempat pelaksanaan pelatihan, sarana dan fasilitas penunjang program pelatihan. Faktor lain yang mendukung pelaksanaan program pelatihan adalah tempat-tempat yang diadakannya program pelatihan itu sendiri. Tempat atau ruangan pelatihan sangatlah mempengaruhi keberhasilan suatu program pelatihan. Evaluasi hasil program pelatihan PT POS Indonesia. Implementasi program pelatihan PT POS
berfungsi sebagai proses perubahan atau transformasi, yaitu karyawan yang semulanya tidak tahu menjadi tahu, baik dilihat dari kemampuan pengetahuan umum, keterampilan, serta sikap karyawan sehingga dapat diberikan tanggung jawab lebih besar. Untuk menilai keberhasilan program pelatihan tersebut, manajemen harus mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan tersebut. Selanjutnya, dari segi aspek disiplin kerja, pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada di dalamnya. Organisasi merupakan kegiatan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang reaktif dapat diidentifikasikan, bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan. Setiap tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota perusahaan. Perusahaan membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang potensial, baik pemimpin maupun karyawan, pada pola tugas dan pengawasan yang merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan. Bentuk-bentuk disiplin kerja menurut Rifai 2011.2825 bahwa terdapat 4 perspektif daftar yang menyangkut disiplin kerja. Yang pertama itu ada disiplin retributif, pemimpin berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Yang kedua, disiplin korektif, pemimpin berusaha mengoreksi perilaku yang tidak tepat. Yang ketiga, perspektif hak-hak individu, yaitu upaya penegakan disiplin yang memperhatikan hak-hak dasar individu. Yang keempat, perspektif utilitarian, yaitu upaya penegak yang seimbang dengan dampak yang dilakukan oleh individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menurut Singodijjo, yang pertama itu besar atau kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada atau tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. Yang ketiga, ada atau tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada atau tidaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada atau tidaknya perhatian kepada para karyawan. Ada 2 jenis disiplin yang digunakan pada semua organisasi, yaitu yang pertama, disiplin preventif adalah tindakan di mana manajemen mendorong karyawan untuk menuruti standar ukuran maupun aturan-aturan sehingga pelanggaran bisa dicegah. Tujuannya mengadakan disiplin pribadi setiap karyawan sehingga dapat menunjukkan derajat kedisiplinan yang diinginkan oleh organisasi agar tidak sampai jatuh pada hukuman. Yang kedua, korektif. Disiplin korektif merupakan tindakan yang harus menuruti aturan-aturan, dan jika melanggar atau memperkecil pelanggaran yang lebih lanjut sehingga pada masa mendatang terpenuhilah standar-standar tersebut secara khusus. Tindakan korektif merupakan hasil akhir dari beberapa tipe yang disebut disciplinary action, misalnya peringatan atau scoring. Selanjutnya, dari segi aspek kompensasi, karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi pasti membutuhkan kompensasi atau imbalan yang cukup dan adil. Sistem kompensasi yang baik akan sangat mempengaruhi semangat kerja dan produktivitas dari seseorang. Suatu sistem kompensasi yang baik perlu didukung oleh metode secara rasional yang dapat menciptakan seseorang digaji atau diberi kompensasi sesuai tuntutan pekerjaannya.
Adapun kompensasi menurut para ahli, menurut Hasibuan 2017.2.119, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu, sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja dan strategis. Tujuan dan asas kompensasi. Yang pertama itu ikatan kerjasama. Dengan memberi kompensasi, terjadilah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan harus membayar kompensasi. Yang kedua, kepuasan kerja. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan pemberian kompensasi. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensinya yang kompetitif, maka stabilitasnya karyawan lebih terjamin karena turnover yang relatif kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan memberikan kompensasi yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan, pengaruh buruh. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, seperti batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindari. Bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung adalah suatu balas jasa yang diberikan perusahaan pada karyawan karena telah memberikan prestasinya demi kepentingan perusahaan. Kompensasi ini diberikan karena berkaitan secara langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya upah atau gaji, intensif atau bonus, tunjangan jabatan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan yang didasarkan kepada kebijakan pemimpin dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tentu kompensasi ini tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, dan lainnya. Tahapan pemberian kompensasi. Yang pertama, analisis pekerjaan. Perlu disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan, dan standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Yang kedua, penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. Dalam melakukan penilaian pekerjaan, diusahakan tersusunnya urutan peringkat kerjaan penentu nilai untuk setiap pekerjaan. Yang ketiga, survei berbagai sistem kompensasi. Dengan melakukan sebagai sistem kompensasi yang berlaku guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. Organisasi yang disurvei dapat berupa instansi pemerintah yang dapat fungsional, berwenang mengurus ketenaga kerjaan, kamar
dagang dan industri, organisasi profesi, serikat pekerja, organisasi pemakai pegawai lain, dan organisasi konsultan terutama yang mengkhususkan diri dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, menentukan harga setiap pekerja. Dalam pengambilan langkah ini dilakukan perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja. Selanjutnya dari segi aspek kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan aspek yang penting yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai tujuan perusahaan. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan pada umumnya tercermin dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi ataupun yang ditugaskan kepadanya di lingkungan kerja. Sebaliknya, apabila kepuasan kerja tidak tercapai, maka dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. Akibat buruk itu dapat berupa kemalasan, kemangkiran, mogok kerja, pergantian tenaga kerja, dan akibat buruk yang merugikan lainnya. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian kepuasan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah cara individu merasakan pekerjaan yang dapat dihasilkan dari sisi individu tersebut terhadap berbagai aspek yang terkadang dalam pekerjaan. Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa orang lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja. Menurut Faisal Rival 2010-2 856-857, pada dasarnya teori-teori tentang kepuasan kerja yang lazim dikenal ada 3 macam, yaitu teori ketidaksesuaian. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan perhitungan selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat diskrepansi, tetapi merupakan diskrepansi yang positif. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada ada yang tidaknya keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Yang ketiga, teori 2 faktor. Menurut teori ini, kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi 2 kelompok, yaitu satisfice atau motivator dan dissatisfice. Satisfice ialah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan, dan promosi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh karyawan. Apabila karyawan puas dengan pekerjaannya, maka ia akan bertahan untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan pada dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari diri pegawai dan dibawa oleh setiap pegawai sejak mulai bekerja di tempatnya bekerja. Sedangkan faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri pegawai, antara lain kondisi fisik, lingkungan pekerjaan, interaksinya dengan pegawai lain, sistem pengajian, dan lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.